Belum genap 9 bulan menikah, Roro Fitria sudah menggugat cerai Andre Irawan suaminya. Netizen pun gaduh karena Roro kabur dari rumah membawa bayinya yang baru berusia 3 minggu. Ironisnya, Roro tak mengizinkan Andre untuk melihat buah hatinya meski lewat video call. Benarkah hanya gara-gara Andre batal mengikuti sesi foto newborn bersama baby Sultan, Roro ingin mengakhiri pernikahannya dengan Andre? Atau karena Roro mengalami KDRT seperti yang diungkapkan sejumlah sahabatnya? Mengaku kehilangan sosok ibu sejak ibu kandungnya wafat, mengapa Roro seolah tak bisa akur dengan ibu mertuanya? Benarkah Roro sakit hati karena dilarang menjalani ritual kejawen oleh ibu mertuanya yang keturunan pendakwa? Lantas, apa kata Andre soal isu dirinya kawin kontrak dengan Roro? Benarkah Andre tak mau menceraikan Roro karena sang istri masih dalam masa nifas? Bersama saya Alicia Evita, kita akan mengupas gonjang-ganjing yang membelit rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dunia ini panggung sandiwara. Lirik lagu itu rasanya pas untuk menggambarkan wajah industri hiburan, utamanya kehidupan sejumlah selebriti kita. Yang teranyar, sandiwara dalam pernikahan Roro Fitria dan Andre Irawan akhirnya terungkap ke hadapan publik. Saat menggelar preskon bersama tim kuasa hukum dan psikolognya, Roro membantah pernyataan sang suami. Ia menegaskan tak pernah kabur dari rumah, apalagi menutup akses komunikasi dengan Andre. Lantas, siapa yang bersandiwara di depan publik dan awak media? Benarkah Andre yang lebih dulu tampil di depan wartawan berusaha menggiring opini negatif tentang ibu dari putranya? Alhamdulillahnya mempunyai tim sejumlah 12 orang yang siap membantu, membela kebahagiaan Nyai dan juga khususnya baby Sultan. Nyai nggak mau mas sebenarnya ngomongin kayak gini, malu. Bagaimana mimik muka Nyai nutup-nutupin? Nyai nggak mau mas, sebenarnya nggak mau. Susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Kan yang bersangkutan kan selalu bicara mengenai imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pertanyaannya gini, kan di imam itu ada yang baik, ada yang enggak. Kalau dia baik, tentu kita nggak akan gugat. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik, sampai-sampai itu bertemu aja tuh takut. Dia raganya ada, peran dia, pendampingan dia ada di samping Nyai ketika Nyai hamil dan juga sampai dengan melahirkan, udah cukup itu aja. Cuman value, nilai dari seorang suami emosionalnya tidak ada. Karena apa? Selama Nyai hamil, Nyai diperlakukan kasar, ya, dalam segala hal kasarnya. Jika kedua kubu punya versi berbeda, siapa yang berkata jujur? Yang pasti kehadiran Andre pada persalinan Roro pada 26 Agustus lalu berbuah tudingan hanya pencitraan belaka. Faktanya, Andre menyebut bahwa dirinya dan Roro pisah rumah dan putus komunikasi sejak 4 Agustus lalu, atau 22 hari sebelum Roro melahirkan Muhammad Sultan Al-Fatir, putra pertama mereka. Saat itu, Andre mengaku dalam posisi dilematis antara menemani ibundanya yang tengah kritis di rumah sakit atau mengikuti sesi foto newborn, di mana Roro sudah menyiapkan 6 baju untuk pose newborn romantis. Karena lebih mementingkan nyawa ibundanya, Andre terpaksa meninggalkan Roro. Dan sepulangnya dari rumah sakit, Andre mendapati Roro sudah tak ada di rumah.
Kalau saya menilai dari itu awalnya karena kan saya saat itu nggak ketemu sejak habis saya keluar harus ke ibu saya itu 2:30. Itu tanggal berapa ya? Sekitar malam Jumat 4 Agustus, kebayang nggak itu? Berarti malam Jumat itu. Makanya saya doa banget sampai nangis keluar air mata karena saya tahu itu malam Jumat. Dan itu berbarengan dengan foto newborn. Karena saya nggak pulang, saya harus foto newborn. Sementara kan saya harus ngurus mama saya, harus tanda tangan saya karena saya paling tua kan di ICU. Nah ya, jadi berbarengan sama foto newborn, mungkin ya sedikit tambah kecewa aja gitu kan. Di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga Nyai yang dampingi. Tapi dia dengan frontal, nggak usah lo di rumah aja. Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita idaman lain tadi gitu. Dan Nyai punya buktinya. Nggak apa-apa, ya makanya itu isu itu kan saya kemarin bilang. Jadi dibilang apa? Belum berstatement ya dari Nyai, tapi yang saya bilang tapi kan isunya udah kenceng ya, tapi saya memastikan nggak ada lah, karena yang saya pastikan saya hilang komunikasi, istilahnya hilang radarnya Sultan di mana ya pas habis saya harus ngurus ibu saya ke ICU aja, itu aja. Karena sebelum saya pergi pun saya berkonsultasi terhadap guru saya, ini gimana, apa yang saya harus lakukan. Terus guru saya bilang tinggalin mama dulu. Mereka akan bilang apa? Karena apa? Takutnya itu malam terakhir kamu ketemu mama. Coba kalau dibilang gitu kan. Kan dia katanya sayang sebenarnya sama ibunya. Ya kan selama ini kan di media gembar-gembar kayak masa ini sampai detik ini pun ya dia belum ada pernah untuk jenguk ibu saya. Cuman dia bilang dia pernah datang hanya di luar karena lihat ada motor saya. Kenapa nggak masuk aja? Pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai balik kanan karena Nyai takut. Pernyataan Andri itu mencuatkan isu lama tentang ketidakharmonisan Roro dengan ibu mertuanya. Alih-alih mengaku merindukan sosok ibu, pasca ibu kandungnya wafat, Roro justru dikabarkan tak bisa akur dengan ibu mertuanya. Padahal meski dalam keadaan sakit, ibunda Andri selalu mendoakan Roro. Hanya saja, Roro yang berpembawaan manja selalu ingin dinomorsatukan oleh Andri. Hal itulah yang kadang menjadi pemicu hingga Roro merasa mendapat kekerasan verbal dari sang suami. Ketika suami Anda, kekasih Anda, melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itu Nyai barusan merasakan sakit yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Kalau KDRT sih saya tegaskan saya nggak pernah melakukan itu, jadi bisa dipastikan saya nggak pernah gitu kan. Bahkan saya kadang-kadang juga heran, ngomong kamu aja buat Nyai dianggap kasar gitu. Dia gendong Sultan sambil maki-maki mamahnya, itu sudah terjadi Mas. Berarti kan baby itu, anak itu merekam di otaknya. Selama hamil pun dia udah merekam di otaknya. Mamahku nangis, mamahku dikasarin, mamahku diselingkuhin. Sampai dengan anaknya real, secara jasadnya ada, juga tetap begitu perlakuannya. Sempatlah beberapa kali kayak, ini loh aku jatuh gini apa segala macam. Saya bilang, kok sampai kayak gitu? Apalagi ya, saya tuh tahu banget ya Roro, dia denger suara kenceng aja tuh kayak yang gitu. Saya juga ngerasa sih, maksudnya gini, oh mungkin memang dia tidak terbiasa gitu kan. Nah, tidak terbiasa dengan intonasi keras atau apa, tapi enggak, kata dia, aku enggak, kalau itu mungkin aku masih ini ya, masih wajar, tapi ini enggak, dia kasar, katanya, kasar. Aku juga sempat kaget. Kenapa kagetnya? Karena yang aku tahu Roro ini kan perempuan yang tegar, yang kuat ya, yang lembut juga gitu. Kenapa harus dikasarin? Curhatannya ke aku memang sedih banget. Jadi sedihnya dalam arti kata adalah nggak percaya. Seorang Roronya bilang, aku nggak percaya Kak, ternyata dia itu begini gitu. Aku cuma bilang, masa sih sayang? Iya Kak, pokoknya nanti
kita ketemu, kita ngobrol banyak kalau misalkan aku udah selesai. Dalam beberapa sesi wawancara, Andri membantah keras isu KDRT itu. Ia juga menyebut dirinya tengah menikmati perannya sebagai ayah dengan mengurus segala keperluan baby Sultan. Mengingat Roro belum berpengalaman mengurus bayi. Pernyataan Andri itu seolah menegaskan bahwa ia sempat mengurus baby Sultan. Apakah setelah pisah rumah pada 4 Agustus lalu, Roro dan Andri sempat baikan untuk bersama-sama mengurus buah hatinya yang baru lahir? Jika benar demikian, benarkah rumah tangga Roro dan Andri sempat diwarnai pisah rumah babak kedua? Salah. Babi lahir dulu, baru dia berpisah kan. Terus beberapa hari setelah dia pergi, Nyai baru pergi. Karena apa? Karena Nyai udah trauma nih. Kenapa sih sakitnya si Mas Andri ini? Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh. Kok terulang lagi gitu. Dan ngeblok ya karena Nyai udah trauma, sangat trauma. Banget lah kalau rindu bener-bener, karena kan kita lihat lagi lucu-lucunya, baru lahir kita lagi seneng-senengnya. Saya tipe kalau orang yang walaupun dalam keadaan berdarah-darah pun kalau buat anak saya pasti usahain gitu. Seorang bapak yang tega meninggalkan ke-6 anaknya, apakah bisa dipercaya untuk bisa mengasuh baby Sultan? 4 kali kawin cerai, baik kawin resmi maupun kawin siri, meninggalkan anak yang sejumlah 6, lalu hakim yang mulia akan mengabulkan baby Sultan yang akan Nyai pegang, Nyai gedein sekuat tenaganya, nggak akan. Sebagai sahabat, saya menganjurkan agar Nyai itu bermediasi dengan keluarga, dari keluarga Andre sendiri, dan tetap mengikuti Andre sebagai imamnya, mengikuti suami. Tapi lama-kelamaan Nyai tidak tahan, malah sudah melebihi dari wanita yang seininya, seini Nyai ya. Kenapa perkawinan yang baru yang belum lama menikah kemudian punya anak gitu tiba-tiba berpisah gitu loh. Makanya konsepnya kalau hanya berpikir tentang dunia ya seperti ini gitu loh. Mungkin hidup ada yang ingin menikah, tapi giliran udah menikah akhirnya bercerai. Tapi saya yakin kalau adik aku, Roro itu akan sanggup untuk menjalani hari demi hari. Tapi buatlah keputusan dengan meminta ridho dari Allah. Istiqoroh kalau perlu 3 bulan. Mohon petunjuk apakah pilihan yang diambil itu sudah tepat. Nah, dan saya sih yakin dengan pengalaman kita yang ada di dalam, Roro juga pasti akan lebih matang secara spiritual. Bagi seorang istri yang meninggalkan suaminya keluar dari rumahnya tanpa izin suami, itu tidak dibenarkan dalam agama. Terlebih dia keluarnya untuk kabur meninggalkan suami, ini bisa haram dan berdosa bagi seorang istri. Bahkan bisa mendapat laknat dari para malaikat. Jalan yang terbaik adalah masing-masing pasangan untuk senantiasa menahan diri. Jangan saat amarah dibalas atau dilawan dengan amarah juga. Ini akan melakukan terjadinya keburukan dan keretakan, bahkan tidak menyelesaikan masalah. Benarkah setelah berhijab, Roro masih melakukan ritual kejawen yang membuat Andri dan ibundanya gerah?